Halo adik-adik, senang sekali Kak Evan bisa bertemu dengan kamu kembali di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we come to support your success. Di video kali ini, Kak Evan akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Untuk pembelajaran ke-1 buat kamu yang sudah kelas 6 SD. Sebelum ke pembahasan, adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan bila ada pertanyaan, silahkan adik-adik tulis saja di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa adik-adik selalu jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Seperti cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak atau social distancing, dan jangan lupa memakai masker saat keluar rumah. Di dalam tema 1, selamatkan makhluk hidup, pembelajaran yang pertama, materi yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pendukung. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok itu biasanya terdapat pada kalimat utama. Ide pokok juga mempunyai nama lain, yaitu gagasan utama atau gagasan pokok. Sementara untuk kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti bahasan dalam sebuah paragraf. Kalimat utama ini berfungsi untuk membangun atau merangkai seluruh isi paragraf. Kalimat utama juga ditopang oleh kalimat penjelas. Fungsi kalimat penjelas adalah menjelaskan kalimat utama dalam tiap paragraf. Agar adik-adik lebih memahami, coba perhatikan contoh berikut ini. Untuk membedakan mana kalimat utama, mana ide pokok, atau gagasan pokok. Kak Evan sudah mempunyai sebuah paragraf. Di sini paragrafnya, Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Bayu membeli buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah ia rencanakan. Di sana, Bayu bertemu dengan Pak Budi yang merupakan tetangganya. Setelah membeli semua yang ia catat, Bayu langsung bergegas pulang. Nah, untuk kalimat utama pada paragraf tersebut adalah Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Mengapa? Karena di dalam paragraf tersebut, kalimat selanjutnya itu menjelaskan aktivitas Bayu di pasar. Mulai dari apa yang ia beli, sampai dia bertemu dengan Pak Budi. Jadi itu yang dinamakan adalah kalimat utama. Kalimat utama ini sering kali berada di awal paragraf. Ingat ya adik-adik, di awal paragraf. Jadi, ketika adik-adik ingin mencari kalimat utama, hal pertama yang mesti adik-adik lakukan adalah mencermati kalimat pertama pada paragraf itu. Lalu, perhatikan kalimat kedua. Apakah kalimat kedua merupakan penjelasan dari kalimat pertama? Jika iya, maka dapat dipastikan itu adalah kalimat utama pada paragraf tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Setelah kalimat utama, itu merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Lalu bagaimana sih Kak untuk menentukan atau mencari ide pokok pada suatu paragraf? Nah, caranya gampang banget. Itu adik-adik tinggal menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu,
ketika sudah bertemu dengan kalimat utama, adik-adik hanya perlu meringkas kalimat utama tersebut. Nah, tadi kan kalimat utamanya dari paragraf itu adalah Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Maka ide pokoknya adalah Bayu pergi ke pasar. Untuk melatih adik-adik sudah paham atau belum, Kak Evan mempunyai soal tentang mencari ide pokok pada paragraf yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Silahkan adik-adik dikerjakan untuk melatih pemahaman adik-adik tentang materi ini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk pembahasan kedua, masih di pembelajaran yang pertama, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tetapi dalam pembelajaran pertama ini, kita mempelajari terlebih dahulu apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau melalui proses pembuahan. Nah, pembuahan sendiri adalah peristiwa bertemunya benang sari dengan kepala putih. Untuk lebih memahami, silakan adik-adik mengamati gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Jadi, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dengan penyerbukan, di mana melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, bunga ini menjadi tempat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tersebut. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari akan tumbuh bulu serbuk yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan, yaitu proses meleburnya serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik, sel kelamin betina. Nah, jadi untuk alat kelamin pada bunga yang jantan namanya benang sari dan betina namanya putik. Setelah itu, hasil dari pembuahan adalah zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga ini nanti jadi bakal biji, kemudian menjadi bakal buah, dan berkembangnya akan menjadi daging buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah tumbuhan padi, mangga, durian, jambu, dan sebagainya. Nah, setelah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, selanjutnya kita belajar masih tentang bunga. Selain menjadi alat perkembangbiakan pada tumbuhan, bunga juga menjadi simbol-simbol negara. Contohnya, negara Malaysia itu menjadikan bunga kembang sepatu menjadi bunga nasional atau bunga raya. Sementara di negara Laos sendiri, bunga Kamboja menjadi bunga untuk upacara keagamaan dan penyambutan tamu nasional. Di Indonesia sendiri, ada 3 bunga yang menjadi bunga nasional. Yang pertama, bunga melati, yaitu sebagai puspa bangsa. Sementara bunga Rafflesia arnoldi itu sebagai puspa langka,
dan bunga anggrek bulan sebagai bunga puspa pesona. Materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang negara-negara ASEAN. ASEAN sendiri yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Untuk anggotanya itu terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar. ASEAN sendiri itu terbentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Dan saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi tersebut menjadi pencetus atau pendiri organisasi ini. 5 negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Sementara para utusan dari kelima negara tersebut atau tokoh-tokoh yang menjadi pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Homan dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Setelah itu, baru nih Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984 dalam ASEAN ini. Berlanjut, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Sementara Laos dan Myanmar bergabung ke ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja itu bergabung pada tanggal 30 April 1999. ASEAN sendiri banyak sekali manfaatnya bagi semua anggotanya. Berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan seluruh anggotanya. Kerjasama yang dibangun di organisasi ASEAN ini antara lain di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Sampai di sini dulu video pembelajaran tentang tema 1, pembelajaran pertama, selamatkan makhluk hidup untuk kelas 6. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Evan dapat dipahami oleh adik-adik semua. Jangan lupa terus belajar agar cita-cita kamu dapat tercapai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.